Battle! Pull! Oh! Ya! Halo semuanya, perkenalkan saya Komar Brilianti dengan NIM G701240885. Saya dari kelas C kelompok 2. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendahuluan percobaan 4 pada praktikum analisis farmasi, di mana judul percobaannya yaitu identifikasi paracetamol dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau yang biasa kita kenal dengan KLT. Simak videonya. Yang pertama yaitu prinsip dasar dari KLT, yaitu didasari pada pemisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan interaksi antara fase diam dan juga fase gerak. Nah, fase diam ini biasanya berupa silika gel yang bersifat polar, sedangkan fase geraknya itu pelarut yang bersifat lebih non-polar atau semi-polar. Nah, ketika suatu sampel ditotolkan pada plat KLT lalu dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak, pelarut akan naik karena gaya kapiler senyawa dalam sampel akan ikut terbawa, tetapi kecepatannya berbeda tergantung dari tingkat kepolarannya. Nah, senyawa yang lebih polar akan lebih kuat berinteraksi dengan fase diam sehingga bergerak lebih lambat, sedangkan fase yang kurang polar akan lebih mudah terbawa fase gerak sehingga bergerak lebih cepat. Yang kedua yaitu alasan nilai RF untuk identifikasi. Nah, nilai RF digunakan untuk identifikasi karena setiap senyawa memiliki nilai RF yang khas dalam kondisi tertentu. Nah, RF ini dihitung dari perbandingan jarak yang ditempuh noda terhadap jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, jika nilai RF sampel sama atau mendekati nilai RF baku, maka besar kemungkinannya senyawa tersebut adalah sama. Namun, agar perbandingan ini valid, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu yang pertama menggunakan pelarut yang sama, fase gerak yang sama, kondisi lingkungan yang sama, dan dilakukan dalam satu waktu percobaan. Jika tidak, nilai RF bisa berbeda walaupun senyawanya sama. Yang ketiga yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai RF. Yang pertama yaitu komposisi fase geraknya. Jika pelarut lebih polar, maka senyawa akan bergerak lebih jauh sehingga nilai RF-nya meningkat. Yang kedua yaitu jenis fase diamnya. Yang misalnya silika gel yang lebih aktif akan menahan senyawa lebih kuat sehingga RF lebih kecil. Yang ketiga yaitu ketebalan lapisan absorben. Lapisan yang lebih tebal dapat memperlambat pergerakan senyawa. Yang keempat itu jumlah sampel yang ditotolkan. Jika terlalu banyak, noda bisa melebar dan hasilnya kurang akurat. Yang kelima yaitu kondisi chamber, seperti kejenuhan uap pelarut juga berpengaruh terhadap konsistensi hasil. Kemudian yang keempat yaitu cara menghitung RF. Nah, nilai RF ini dihitung dengan menggunakan rumus yang sangat sederhana, yaitu RF sama dengan jarak yang ditempuh noda dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Misalnya, jika noda bergerak sejauh 2 cm dan pelarut sejauh 8 cm, maka nilai RF-nya yaitu 0,25. Nah, jika nilai RF sampel berbeda jauh dengan baku, artinya kemungkinan senyawa tersebut berbeda atau bisa terjadi kesalahan dalam kondisi percobaan seperti pelarut atau teknik penotolannya. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh polaritas fase gerak. Jika fase gerak terlalu polar, maka hampir semua senyawa akan terbawa naik dengan cepat sehingga nilai RF-nya menjadi tinggi dan pemisahan kurang baik karena noda bisa menumpuk di atas. Sebaliknya, jika fase gerak terlalu non-polar, senyawa akan sulit untuk bergerak, cenderung tertahan di bawah sehingga nilai RF-nya sangat kecil dengan pemisahan juga tidak optimal. Nah, mekanismenya berkaitan dengan keseimbangan interaksi antara fase diam dan juga fase gerak. Idealnya digunakan pelarut dengan polaritas yang sesuai agar senyawa dapat terpisah dengan jelas. Nah, jadi KLT merupakan metode yang sederhana namun juga efektif untuk identifikasi senyawa seperti paracetamol dengan melihat nilai RF-nya dan juga pemisahannya. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri dengan terima kasih.